KOLTIM. Indahnya hidup rukun. Riset yang dilakukan oleh tim peneliti LPPMUHO tentang Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kolaka Timur menunjukkan peningkatan indeks yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari presentase beberapa variabel. Misalnya toleransi antar umat beragama berada di angka 84,00%. Kesetaraan antar umat beragama berada di angka 88,00%. Dan kerjasama antar umat beragama di angka 87,00%. Peningkatan indeks kerukunan antar umat beragama di daerah ini ditunjang oleh beberapa faktor. Antara lain peran pemerintah, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, kearifan lokal dan pendidikan. Secara nasional, indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Kolaka Timur mencapai 86,92 dengan kategori sangat tinggi. Lebih tinggi dari indeks kerukunan umat beragama di tingkat nasional yang hanya mencapai 72,39 dengan kategori tinggi dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang hanya mencapai nilai indeks 73,40 dengan kategori tinggi. Data ini menunjukkan, Kolaka Timur dapat menjadi pilot proyek kerukunan antar umat beragama bagi daerah-daerah lain. Di tengah berbagai problematika keagamaan tanah air, seperti semakin banyaknya tersebar berita hoaks, gesekan penganut agama, hingga pembatasan pembangunan rumah ibadah, Kolaka Timur telah memperlihatkan sebuah model kehidupan yang rukun, yang sejatinya telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat di daerah ini. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di daerah ini, tetapi tidak menutup peluang eksistensi agama-agama lain, seperti Kristen dan Hindu. Koltim, miniatur Indonesia. Masyarakat Kolaka Timur telah lama memiliki memori tentang hubungan antar agama. Hubungan ini sesungguhnya telah lama terjalin dengan baik. Di zaman kolonial, Mowewe dan Rate-Rate merupakan sebagian di antara pusat kekristenan. Memori soal ini kemudian dapat dilihat pada perayaan jubilem 100 tahun Injil masuk Sulawesi Tenggara. Perayaan ini tidak saja dihadiri oleh pemeluk Kristen, tetapi juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama dan budaya, serta umat Islam lainnya. Sebagai daerah otonomi baru, Kolaka Timur sangat heterogen dari segi etnis dan budaya. Berbagai macam etnis dan budaya tumbuh dan berkembang di daerah ini. Meski dari segi agama dan budaya sangat beragam, nyaris tidak diketemukan konflik berlatar agama dan budaya hingga saat ini. Dari sini kita dapat berkaca bahwa Kolaka Timur merupakan sebuah miniatur Indonesia. Perayaan keagamaan setiap agama sangat marak dilakukan di daerah ini. Dalam setiap perayaan keagamaan itu, hubungan mesra antar agama terlihat dalam bentuk saling membantu kegiatan tersebut. Riset yang dilakukan mahasiswa S1 tingkat akhir UIN Alauddin Makassar tahun 2021 lalu tentang model kerukunan antar umat beragama di salah satu kelurahan di Kecamatan Mowewe Kolaka Timur terungkap bahwa masyarakat di Kelurahan Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur merupakan masyarakat yang hidup rukun dan sangat menghargai perbedaan agama. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu peran pemerintah, peran tokoh agama, saling memiliki rasa toleransi, dan ajaran agama. Adapun model kerukunan antar umat beragama di Kelurahan Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu model kerukunan generik, kerukunan genetik dan kerukunan eksotik Ananda, 2021. Bahkan juga terungkap dalam penelitian itu, bahwa kegiatan keagamaan yang dilaksanakan bukan hanya penganut agama tersebut saja yang turut serta dalam kegiatan tersebut, tapi juga ada yang berasal dari agama lain. Sehingga dari sikap toleransi beragama ini terwujudlah kerukunan antar umat beragama di Kelurahan Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Adapun pengaruh positif terwujudnya kerukunan yaitu, persaudaraan terjalin dengan harmonis, memberikan dampak positif terhadap stabilitas nasional, menambah keimanan dan ketakwaan seseorang, dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Hasil riset itu memperlihatkan kepada kita, bahwa kerukunan antar agama di daerah ini telah terbangun sejak lama dan telah mentradisi dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan di daerah ini. Tentu ini dapat dipahami, bahwa terbinanya kerukunan itu didasarkan pada hubungan-hubungan genealogis dan kearifan lokal yang masih menguat. Sejak lama,
Orang-orang lokal di Kolaka Timur tumbuh dan berkembang di dalam keragaman agama dalam satu rumpun keluarga. Tidak aneh. Misalnya, kita melihat dalam satu keluarga hidup dan tumbuh dua agama yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini tidak sampai meretakkan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, tidak ada alasan yang cukup masuk akal untuk terjadinya konflik berbasis dua tradisi keagamaan yang berbeda. Kawin-mawin antar agama tampaknya sesuatu pemandangan yang biasa di daerah ini. Di samping itu, hubungan-hubungan etnis juga semakin membaik di daerah ini. Sejak lama, masyarakat Kolaka Timur terjadi hubungan perkawinan antar etnis. Dan ini membentuk satu tradisi baru yang lebih mengedepankan penyatuan tradisi etnis itu, baik dari segi bahasa, maupun, bahkan ini tidak sedikit kita lihat, dalam perayaan kebudayaan. Hubungan antar agama, dan bahkan antar etnis dan budaya di Kolaka Timur ini telah memperlihatkan secara nyata makna dari Qs. 49 Al-Hujurat, 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah SWT menceritakan kepada manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah sya'bun yang artinya lebih besar daripada kabilah. Sesudah kabilah terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti Fasail, Puak Asyair, Bani Amair, Afhat, dan lain sebagainya. Abu Isa at-Turmuzi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Mubarak, dari Abdul Malik ibnu Isa as-Sakafi, dari Yazid Mula al-Munbais, dari Abu Hurairah R.A., dari Nabi SAW, yang telah bersabda, pelajarilah nasab-nasab kalian untuk mempererat silaturahmi, hubungan keluarga kalian. Karena sesungguhnya silaturahmi itu menanamkan rasa cinta kepada kekeluargaan, memperbanyak harta, dan memperpanjang usia. Hidup itu indah, jika semua elemen masyarakat dan agama menyadari indahnya dan pentingnya membangun kerukunan.